Beliau ini salah satu dari sekian banyak, dan kalau tidak salah beliau ini adalah ketua MC juga se-Jawa Barat ya Bu ya. Ah itu. Nanti kita cari tahu siapa beliau ini. Ngobrol, udah geningan, saya keberat-berat tentunya. Oke, yang di rumah mau tahu seperti apa sih sebetulnya protokoler kesehatan untuk salah satunya di MC, tapi kita juga bisa terapkan nanti di hiburan. Di hiburan. Apakah misalnya di Bagudet pakai APD MC-nya, atau misalnya tiba-tiba di naon pakai harus ada kamar tertentu gitu kamar untuk tertentu. MC, betul. Wah, isolasi. Diisolasi. Entah kalau diisolasi nanti nggak bisa ngomong. Oh iya. Diisolasi dari atas ke bawah. Pakai lakban. Oke, yang di rumah kita kembalikan Hana Soraya. Silakan Teteh, terima kasih. Tepuk tangan dong yang ada di sini. Tepuk tangan. Di studio hari ini diperkirakan ada 50.000 orang. 50.000 orang. 50.000 orang. Nolnya gelinding semua. Teteh, ini ajalah ya. Oh, nah, Teteh sehat? Alhamdulillah. Tuh ya, udah kelihatan. Kalau kita mah baong. Lihat dari lengkap atas sampai bawah, masker pakai, sarung tangan coba Teteh perlihatkan. Sarung tangan pakai. Buat motor ya Bu sekalian. Teteh. Ya. Berkecimpung di dunia master ceremony sudah berapa lama? Saya tanya dulu deh. Enggak kehitung ya. Oh. Saking lamanya. Awalnya saya penyiar radio. Oh, oke. Kemudian akhirnya jadi PSK. Apa itu Teteh? Astagfirullahaladzim. Pedagang suara keliling. Oh, penyanyi beliau ini. Senior Andin. Iya, wanita panggilan juga. Oh ya dipanggil. Wanita pemuas. Pemuas, betul. Wanita penghibur. Betul. Penghibur. Nah. Tapi maaf saya ini pakai ini apa-apa, memang walaupun MC juga MC itu mulai yang disorot oleh aparat. Nah. Jika MC aja sudah tidak menggunakan sesuai dengan protokol kesehatan, acara dibubarkan. Oh begitu. Nah ini yang mau saya tanyakan, yang kita mau tanyakan, betul nggak Ger? Jadi Teteh ini sudah mulai di masa pandemi ini, kan Teteh saya lihat di sosial medianya sudah mulai aktif, termasuk di pemerintahan ya, di wedding juga gitu. Nih, seperti apa sih Teh keharusan kita sebagai misalnya MC atau musisi gitu? Bisa diterapkan juga kan di musisi ya Teh ya? Iya. Jadi ada perwalnya ini. Ini memang resmi dari pemerintah, ada perwalnya, peraturan wali kota. Jadi ketentuannya adalah boleh. Kemarin kan sudah mengadakan simulasi dengan wali kota. Bahkan saya juga diundang di Jakarta dengan Gubernur Anies Baswedan. Bahwa pekerja seni kan selama ini yang merasa pekerja seni semua ini. Ya di sini semuanya. Kita lost job ya. Kita memang lost job selama lockdown ya. Tapi ya kita tidak kehilangan cara. Ketika saya pun bertemu langsung dengan ibunya Jawa Barat, itu berarti Bu Atalia ya. Ya, Bu Cinta. Bu Cinta. Kedekatan saya secara personil, saya juga sampaikan bahwa pekerja seni ini adalah orang-orang yang di PHK tidak gantung. Betul. Karena kami tidak punya perusahaan. Betul. Tidak punya bos. Siapa yang akan menjamin kami? Betul sekali. Sementara kita kan TKW ya, tenaga kerja weekend. Sabtu Minggu itu sampai saya lupa tanggal. Biasanya kan di papan tulis tuh tanggal sekian di gedung anu, tanggal sekian dengan nama pengantin ini atau acara apa. Tuhan. Kosong ya Teh? Tidak, tapi tidak kosong. Allah memberi kita akal ya. Ya. Bagaimana caranya mensiasati ketika dari pemerintah nggak mungkin, dan kita mah tidak dijamin pemerintah, tidak dijamin, tidak punya dunungan, kalau kita kan begitu. Akhirnya jualan.
Oh, jualan apa teh? Segala palu gada, apa yang lu Palu mau gua gada. ada. Iya, saya lihat juga di sosial medianya makanan. Makanan. ya. Segala. Jadi ketika ngobrol sama penyanyi sama pekerja seni, saya kebetulan ada komunitas dengan seluruh MC Jawa Barat, itu namanya MC Jabar Juara. Kemudian ada MCWI, MC Wedding Indonesia, ada banyak lah, ada banyak. Kemudian dengan female singer, dengan baraya, dengan kesenian, semua pekerja seni. Tungtungna teh dararagang. Nah, yang lucunya adalah jualannya itu kan kita nggak mungkin laba tuh sampai ngelaba tuh sampai berapa gitu. Ngobrol ringan. Kamu mau nggak dibayar lamun manggung 50.000? Mungkin dulu mah. Nah, ayo nama duit 5.000 ge ditahan. Ya, benar Batik, sekali. batik Ya. jualan ya teh. Batik. Ya. Sebenarnya pekerjaannya bukan itu. Kami silaturahmi tetap terjaga karena kita ngumpul juga dengan penyanyi, dengan musisi, dengan semua yang akhirnya bergabung untuk menyepakati bahwa kita tidak boleh putus asa lah. Waspada tetap harus. Seperti saya kalau nge-MC, nah kebetulan kemarin pas dibuka dilonggarkan PSBB sudah mulai nge-MC dengan ketentuan pakai face shield, pakai masker, pakai sarung tangan. Asa jadi Ratu Elizabeth pakai topi gitu teh. Nggak, tapi gini teh. Jadi langsung Kagok nggak sih teh sebetulnya dengan kayak gini? Kalau saya sih jujur saya kalau ngomong pakai apa masker. Bau sorangan teh jujur. Pusing sendiri. Pusing sendiri. Ya. Sampai saya dengan teman-teman bikin sebuah masker. Masker itu khusus untuk pengantin, itu transparan, jadi dandanannya tetap terlihat. Percuma ya pengantin tadi dandanan sampai ke wah gitu. camohok. Ya. Tapi kalau nggak kelihatan kan ya itu. Jadi dan memang yang ditujunya adalah gini, aturannya kata aparat adalah dalam ruangan itu tidak boleh lebih dari 30 orang, hanya boleh akad nikah saja. Kemudian akad nikah pun menurut aturan itu harus di kantor KUA. Oh, nggak boleh di rumah atau di masjid gitu? Bisa, tapi itu ada kesepakatan khusus, perjanjian khusus ya, dan itu ditandatangani oleh dua ribu apa pokoknya. Oh gitu. 1.000, tapi ya ini satu upaya mungkin ya. Betul. Supaya jadi karena 30 orang dibatasi dalam ruangan, sedangkan jumlah keluarga aja kalau saya hitung untuk di area akad nikah saja yang terlibat aja sudah lebih dari 10 orang. Betul. Belum keluarga yang mau datang. Akhirnya MC terada ribu. Ya. Karena kami harus membuat sirkulasi yang teratur dengan trafik. Orang masuk, beres akad nikah, makan tidak stay di situ, tidak ngagimbung. Ngagimbung. Jadi makannya dikasih dus, bentuknya box. Ya, box. Bukan parasmanan teh? Enggak boleh ya? Box, kemudian keluar yang ini, masuk yang itu. Gantian di dalam ruangan itu tidak boleh lebih dari 30 orang gitu. Jadi juga ulang tahun. Enggak, pertanyaan saya teh, teteh MC atau Satpol PP? Saya pernah. Ngatur gitunya. Karena MC, nah itu tadi Betul, MC teh, tugas MC teh kadang-kadang gampang lah MC mah gitu ya. Tinggal ngomong gitu nyatanya. Tinggal ngomong. Ternyata ke saya banyak yang minta privat untuk belajar public speaking. Tidak mudah bicara di depan itu. Betul. Satu, tidak mudah bicara di depan. Kedua, mengangkat, menghidupkan sebuah acara itu ruhnya ada di MC. Betul, setuju. Kita punya senior yang namanya Tukul, Kang Sule. Betul. Mereka bukan jebolan sekolah broadcast. Betul. Saya juga bukan dari Vkom, dari broadcast. Ketika ditanya sama wartawan, Teh Soraya dari sejak siaran, Teh Soraya itu gimana bisa gitu? Sok atuh regenerasi, ayo regenerasi, tapi saya tidak bisa transfer ilmu karena saya tidak ngerti teorinya apa. Dan saya pernah diundang seperti ini juga sebagai narasumber. Disandingkan dengan orang dari sarjana Vkom, di sini ada dari televisi, saya dari MC, penyiar juga. Ketika saya katakan itu, saya tidak bisa menerangkan eta teh naon judul dina teorinya teh apa. Bahasa ilmiahna teh naon gitu nya. Nah, teh apa? Okay. Ternyata ada katanya teh. Jadi yang dilakukan semacam kalau Mas Tukul tuh tepuk tangan gitu, itu enggak ada di skripnya gitu ya. Terus Kang Sule juga dengan celoteh-celotehnya tiba-tiba aja, memang mungkin talenta ya. Betul. Kalau gitu. Spontanitas ya teh. Spontanitas. Seperti itu. Jadi mungkin pemerintah tujuannya harus
protokol kesehatan itu dalam rangka ikhtiar ya, Betul. upaya supaya meminimalisir, dan resikonya kami tanggung adalah kamu MC mah bayangkan di jam 8 tapi ke lohor ke kabgil. Oh gitu. Ya aku bari ngomong Benar. Untung pagi-paginya teh gosok gigi dulu gitu ya. Terus obat pewangi mulut teh udah siap. Satu hal saja, irit lipstik. Iya benar. Tekan di lipstik katanya. Gak kelihatan. Oke, menurut Teteh gini nih. Teteh juga selain MC saya juga tahu penyanyi. Tadi sudah dibilang juga sama Teteh penyanyi. Penyanyi. Wah. Itu penyanyi mah tuh. Penyanyi senior loh ini, jangan salah penyiar. Saya tahu penyanyi jazz ini mah. Wow. Teteh mah jazz berat lah pokoknya. Boleh atuh sedikit. Nanti ya. habis ini. Asik. Nah, bisa nggak sih Teh protokoler kesehatan MC itu diterapkan di musisi ini? Bisa Oke. Protokol kesehatan bisa. Betul. sangat kebetulan anakku juga pemusik ya. Oh, anaknya mah udah keliling Indonesia, beliau. Sampai Australia juga. Betul, Australia. karena mainnya sama artis terus. Wah, Pemain gitarnya itu Reza Artamevia. Pengirim tetap. Kalau Teteh Reza nonton nih mainnya Teh. Ya, artinya kita harus menghargai lah ya, Ya. apa yang menjadi keputusan pemerintah. Memang itu menjadi upaya. Kita harus waspada, tapi tidak was-was. Betul. Hanya orang seni yang tidak pernah was-was. Seseriannya pegawaian teh. Kita mah udah selalu bahagia. Betul. Baik tuh gaduh artos Terus oke. entah- Saya jawab begini ya. Ditagih leasing mah seri. dicandat mangga. Ya itu. Jadi musisi juga, ya saya juga bagian dari pekerja seni. Ya memang begini sekarang kondisinya seperti ini, walaupun kita rasa ini asal baturan gitu ya, Ya. ada salah baturan. Termasuk juga teman-teman kita yang vendor catering, vendor foto. Betul. Sound system. Iya. Yang kasihan foto rariweuh motret teh, untung enak motret teh bisa gitu kan, kalau dulu Betul. beli kudu karena keterhalang oke gitu ya. Ya itu saya juga sebetulnya terhalang kemarin ini, banyak yang cancel itu, termasuk Bapak Wakil Wali Kota yang mau mengadakan acara. Sementara saya yang mengatur segala organis semuanya, karena saya juga wedding organizer. Dan Pak Wakil Wali Kota juga kemarin ini sempat memang terkena COVID ya, karena betul. wabah musibah, jadi cancel. Pokoknya sedena di cancel. Yang kasihan itu calon pengantin, karena dia harus tadinya nikahnya di tanggal berapa, sudah masih uang DP ke gedung, betul. semua hangus. Semua Atau hangus ya nggak bisa balik lagi, no refund gitu. Nggak bisa gitu aturan. Oke, terakhir ya Teh. Terakhir. Ya. Himbauan untuk pemerintah nih mengenai kita nih orang dunia hiburan gitu ya. Kan sekarang kita tahu kafe ini tutup semua. Live music pokoknya tidak boleh, dan perwal pun sudah keluar kan. Nah, himbauan Teteh nih untuk pemerintah sendiri, terus untuk teman-teman musisi itu gimana Teh? Itu tadi kembali kita ya baik muslim maupun non muslim, tentu saja kita punya sang pencipta ya. Akhirnya kita tidak perlu terlalu was-was panik seperti paranoid, tapi kita juga tetap harus mengikuti apa yang sudah menjadi protokol kesehatan, social distancing, kemudian juga kita menggunakan media-media yang bisa menghindarkan kita dari pemaparan ya, paparan seperti itu. Seperti alat-alat mic juga sepertinya harus pakai sarungnya ya. ada ya Sarungnya. Biasanya saya bawa kalau mau kerja ini Eko yang kerjanya teh pakai ngudag ke tempat kerja lah. FYI Teh Hana ini juga adalah kakak angkatan saya SMP. Oh iya. Kamu sekolah? Alhamdulillah. Kita tidak sekolah. Oke. Jadi begitu yang di rumah, ini informasi ya Teh tadi Teh sudah bilang bahwa sebetulnya menjadi MC, menjadi penghibur itu kalau kita menggunakan protokol kesehatan itu bisa sebetulnya. Ya, katakan yang rese sebetulnya adalah penonton dan undangannya, betul nggak Teh? Oh iya. Nah jadi dihimbau untuk Anda misalnya yang mau nonton live music atau keundangan itu ikuti peraturan ya Teh? Iya, protokol kesehatan. Betul, protokol kesehatan. Oke. Satu hal saja, Oke. saya pernah menyampaikan kepada pemerintah karena pernah
pemerintah tidak terlalu fokus ke pekerja seni, sempat ya asa rada diabaikan asana teh. Gitu. Betul, Ternyata betul. satu hal saja yang saya katakan bahwa kami adalah memang bukan orang pemerintahan, tapi kami adalah orang-orang yang membuat atau membantu pemerintah termasuk dalam hal sosialisasi, karena saya sering mensosialisasikan program pemerintah. Betul. Perhatiin dong kami, gitu intinya seperti itu ya. Tepuk tangan dong. Oke, Teteh. Gini, kita mah ini mah dadakannya wiosnya diiringi sama akustik nyanyinya kepada mah. Tong gitu atuh. Ayo, Oke diiringi sama Kang Oke ini. Kang Oke. Luar biasa loh ini. Kang Oke mangga siap-siap. Kenapa aku harus nyanyi? Tuh, Itu biarin nyanyi, atuh. lihat. Gak apa-apa. Teh, tong eleh kudu bulucun. Ini mah tuh sudah lanjut usia. Gak apa-apa. Udah nyanyi lagu keroncong. Mau lagu apa aja boleh. Sok mangga tinggal kantun bedami aja. Nu enakeun mah lagu nganyuk, lagu mayar, Lagu maya rese. Oke. Nah itu. Nah, Oke. atuh lagu naon? Mangga atuh? badami heula sareng pemain gitarna. Jadi yang di rumah seperti yang saya bilang bahwa di sini ini penuh kejutan. Nah, tadi kan ini Lagu naon atuh ih, lagu nganjuk kenging, lagu mayar kenging. Bade nu mana? lagu mayar mari. Saya barusan teh nyanyi, saya bilang teh mau nyanyi lagu George Benson, ulaheun. Nah, aku naon? Duka. Ulaheun cenah. Oh gitu. Padahal tadi saya sengaja makan roti. Oh gitu. Bahasa Inggrisnya lancar ya Teteh. Masih ditanya bahasa Inggris. Sebentar. Nah. Oh, oke. Sambil Jadi gini, satu hal lagi Ya, Teh. saya bisa lupa ya. Tadi kembali lagi, orang banyak yang mengecilkan arti perkara pekerja seni. betul. Komo lamun pekerja seninya teh tradisional, coba lihat. Oh iya. Bentuk menghargai secara waragad bahasa Sunda mah. Mereka tuh honornya murah sekali gitu. Padahal itu adalah senior-senior yang harus kita hargai. Betul. Terus penyanyi, pemain band. Betul. Kadang-kadang MC kieu, udahlah MC mah saha we, tapi acarana teh awut-awutan. Benar banget. Padahal MC itu benar yang tadi kata Teteh, itu rohnya acara. Iya. Jadi kalau acaranya, kalau MC-nya ya gitu, ya bakal acaranya juga. Sampai ada satu kata-kata yang saya ingat sampai dengan sekarang, ada orang yang ngomong gini, tahu nggak kenapa Teh Soraya laku nge-MC-nya kemana-mana? Boga pamake. Sampai dia tanya ke panggung, Teteh guru spiritualnya dari mana? Dukuna di mana? Kayak Teh, eta mah kayak jeung Ian duaannya di situ ya Teh. Oke, yang ada di studio yang di rumah tanpa panjang lagi kita tampilkan Teh Hana Soraya, tepuk tangan yang ada di sini. Yuk. Cing nu kumaha? Bejaan abusna. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta.
berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap waktu ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, aku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, aku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh, hanya padanya. Buat kalian semua, untuk dia. Terima kasih. Aduh, udah ini. Terima kasih.